Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan bisnis melalui ekspor, yaitu membahas cara untuk mengembangkan bisnis melalui ekspor dan meningkatkan pendapatan. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ira Delia. Di samping saya ada Katerina, di samping Karina ada Evelika Natalin, di samping Angel ada Ida Mahdani Dewan, dan di samping Ida ada Olivina Naswarai. Langsung saja untuk pendahuluan kenapa diskusinya akan dijelaskan oleh Yolina. Baik, riset pasar internasional menjadi langkah awal yang penting dalam kegiatan ekspor untuk memahami permintaan global, tren industri, preferensi konsumen, serta regulasi impor di negara tujuan. Pemahaman ini membantu pelaku usaha menentukan segmen potensial dan menyusun strategi pemasaran serta harga yang kompetitif sambil menunjukkan keunggulan produk. Setelah itu, pemanfaatan platform ekspor, pameran dagang, dan kementerian dan distributor diperlukan untuk memperluas pasar, optimalisasi produksi dan logistik juga menjadi kunci agar kualitas produk dan kecepatan pengiriman tetap terjaga. Dukungan pemerintah, peningkatan kapasitas SDM, serta evaluasi dan inovasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perusahaan mampu bersaing dan berkembang di pasar internasional. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep dasar dan manfaat strategis ekspor bagi pengembangan bisnis serta pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, apa saja faktor kunci yang perlu dianalisis dalam menilai kesiapan bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk melakukan ekspor. Yang ketiga, bagaimana strategi utama pengembangan bisnis melalui ekspor dan peran pemerintah atau lembaga terkait dalam menciptakan ekosistem ekspor yang kompetitif. Yang keempat, apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor ekspor serta bagaimana kebijakan pembatasan ekspor komoditas mentah dapat menjadi solusi untuk mendorong hilirisasi. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, kita masuk ke konsep dasar ekspor itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Lorena, apa sih pengertian dari ekspor? Nah, konsep dasar itu sendiri merupakan, jadi proses ekspor itu pada umumnya merupakan suatu proses transportasi di mana suatu UMKM, perusahaan atau suatu negara itu dia mengeluarkan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Jadi si ekspor ini mencerminkan aktivitas perdagangan internasional sehingga suatu negara itu nanti akan berkembang untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju. Kemudian kita masuk ke manfaatnya. Di sini manfaatnya itu ada tiga untuk manfaat utamanya. Faktor ekspor itu menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ekspor juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kualitas produk dan sumber devisa utama yang sangat dibutuhkan oleh wilayah atau negara. Karena kegiatan ekspor ini tuh dia mendorong motivasi sebuah negara atau perusahaan atau UMKM untuk mengadopsi praktik terbaik yang berlaku di kancah internasional, sekaligus juga untuk melakukan penerapan inovasi teknologi. Kemudian penyebaran produk ekspor ke berbagai negara itu memungkinkan peningkatan volume produksi yang selanjutnya dia akan mendorong perekonomian tadi. Dan hasil dari ekspor ini sendiri nanti dia ketika suatu negara atau perusahaan yang terlibat dalam pasar global itu akan memperoleh
ada 6 poin penting. Di mana yang pertama itu ada evaluasi diri, yang kedua itu ada model bisnis dan ekspor, kemudian ada kapasitas produksi, aspek legal dan dokumentasi ekspor, kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan finansial. Lalu selanjutnya ada strategi utama mengembangkan bisnis melalui ekspor. Dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan ekspor, pemilihan pasar, dan penyesuaian produk. Pendekatan ekspor dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu secara langsung melalui perantara domestik dengan risiko yang rendah, lalu pendekatan ekspor secara langsung yaitu untuk konsumen atau untuk institusi luar negeri, atau juga termasuk e-commerce. Lalu ketiga ada kooperatif melalui konsorsium meningkatkan daya tawar dan efisiensi. Pemilihan pasar terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis tren konsumsi, ekonomi, budaya, dan persaingan. Lalu gunakan data lembaga perdagangan internasional, cek stabilitas regulasi impor untuk mengurangi risiko, dan riset pasar untuk strategi distribusi dan komunikasi lebih tepat. Penyesuaian produk terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memenuhi standar internasional ISO, HACCP, dan SNI ekspor, kemudian lab, audit kualitas, perbaikan rantai produksi, lalu terakhir standar global untuk produksi yang naik, efisiensi meningkat, dan untuk konsisten. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait, yaitu yang pertama diplomasi dagang, fokusnya untuk menjembatani hubungan dagang antar negara dan membuka akses pasar baru. Contoh implementasinya melalui kedutaan besar, atase perdagangan, dan ITPC di berbagai kota dunia. Yang kedua yaitu subsidi dan insentif ekspor, fokusnya untuk meringankan beban biaya ekspor dan mendukung promosi global. Contohnya yaitu subsidi logistik, pembebasan bea ekspor, dan pameran dagang internasional seperti Trade Expo Indonesia. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan, fokusnya untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam kesiapan ekspor. Contohnya ekspor coaching program atau ECP oleh Dirjen Kemendak RI. Yang keempat yaitu perjanjian perdagangan bebas, fokusnya menghapus hambatan tarif dan membuka pasar ekspor prioritas. Contoh implementasinya yaitu implementasi IA atau IA CEPA Indonesia Australia, IDEFA, RCEP, dan lain-lainnya. Lalu terakhir ada dukungan keuangan dan pembiayaan, fokusnya untuk memfasilitasi akses permodalan dan jaminan untuk eksportir pemula. Contohnya yaitu ada LPNI atau Exim Bank Indonesia dan program Go Ekspor oleh Bursa Efek Indonesia atau BRI. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan ekspor. Yang pertama ada persaingan global semakin ketat sehingga negara perlu memperkuat inovasi dan kualitas produk. Proteksionisme, tarif, dan hambatan non-tarif menjadi tekanan utama dalam perdagangan internasional. Ketiga, fluktuasi nilai tukar menciptakan ketidakpastian dari ekspor dan impor. Selanjutnya, negara berkembang perlu merancang kebijakan perdagangan yang lebih efektif dan transparan untuk menjaga daya saing. Selanjutnya, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah sehingga rentan terhadap perubahan harga global. Nilai ekspor mudah berfluktuasi mengikuti dinamika harga komoditas dunia. Ketergantungan pada bahan mentah membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Terakhir, hilirisasi menjadi langkah strategi untuk memperkuat struktur ekspor dan meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya itu studi kasus ekspor di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan nikel sangat besar yang mendorong pemerintah menerapkan larangan ekspor nikel mentah sejak 2020 untuk memaksimalkan pengolahan dalam negeri. Kebijakan ini menimbulkan sengketa dengan Uni Eropa, namun Indonesia menegaskan haknya dalam mengatur sumber daya alam. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pajak ekspor dapat menjadi alternatif lebih moderat karena menekan produktivitas industri nikel mentah, tetapi pada saat yang sama memberi dorongan kecil bagi sektor manufaktur dan ekspor produk hilir. Dari sisi Uni Eropa, kebijakan
Pembatasan ekspor Indonesia tidak memberikan dampak negatif berarti terhadap industri mereka sehingga pasokan nikel tetap terjaga. Secara umum, pembatasan ekspor melalui pajak dinilai mampu mendukung hilirisasi meski efeknya belum besar dan masih perlu didukung peningkatan kapasitas industri pengolahan serta teknologi agar nilai tambah nikel semakin dimaksimalkan. Nah, dari beberapa presentasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa ekspor ini berperan sangat penting sebagai sumber devisa dan alat untuk peningkatan nilai ekonomi di negara kita, khususnya di Indonesia. Nah, terus selanjutnya juga, khususnya di ekspor pasti juga memerlukan persiapan bisnis yang dimana memerlukan analisis menyeluruh termasuk modal bisnisnya, kapasitas produksinya, legalitasnya, sumber daya manusianya, dan finansialnya. Sehingga strategi untuk persiapan bisnis tersebut juga harus diperhatikan dengan juga memperhatikan tantangan utama ekspor di Indonesia yang seperti misalnya persaingan global itu harus dibaca sampai akhir gitu sehingga kita bisa berani mengekspor barang apa aja ke luar negeri gitu. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri, kami kembalikan kepada teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan. Boleh waktu. Jadi pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital oleh Shopee, terus TikTok, dapat membantu UMKM Indonesia menembus pasar ekspor tanpa harus memiliki kapasitas di luar negeri. Baik, sebelumnya terima kasih banyak satu atas pertanyaannya. Kami ingin menjawab sependapatan dan sepemahaman kami. Bagaimana pertanyaan kami itu adalah bagaimana cara e-commerce di Indonesia bersama Shopee, TikTok, dan lain-lain itu dia bisa menembus pasar luar negeri. Apakah benar? Nah, yang pertama tentunya mereka khususnya di Indonesia sendiri itu membutuhkan yang namanya e-commerce jual itu apa namanya? Penjual, ya. Jadi si dia menjual itu sama aja seperti dia menawarkan ke teman-temannya, tapi bedanya di sini dia melalui yang namanya online sehingga dia bisa menembus jaringan di luar negeri walaupun dia tidak ada toko di luar negeri. Cuman tadi karena di sini ada beberapa pendekatan ekspor kan itu termasuk dilangsungkan atau konsumen distribusi luar negeri tanpa ini tanpa adanya distributor yang pasti gitu. Nah, jadi itu agak lumayan bahaya sebenarnya, makanya di Shopee itu toko yang dari luar negeri pun juga diblokir loh. Makanya itu sih yang perlu hati-hati untuk penjualan yang pasti itu. Dari diri kami sendiri apakah saya bisa jawab? Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
diskusi